A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Syamsurijal MT telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6. Adapun kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri bernama Hairanisa dan teman saya bernama Muhammad Faki Dalil dan yang kedua Putra Gersaleh. Adapun masalah yang diangkat yaitu norma-norma K3. Norma K3 yang dibahas yaitu yang pertama norma K3 mekanik, yang kedua pesawat uap dan bejana tekan, yang ketiga yaitu norma khusus. Dan adapun yang pertama yang saya jelaskan yaitu norma-norma K3 mekanik. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu norma K3 mekanik? Nah, norma K3 mekanik merupakan sebuah kegiatan pengawasan dan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau pengawas ketenagakerjaan di tempat kerja. Nah, adapun dasar-dasar hukum K3 mekanik ini yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 membahas tentang keselamatan kerja. Yang kedua yaitu Permen Nomor 04/Men/1985 tentang keselamatan kerja. Nah, yang ketiga Permen nomor 05/Men/1985 membahas tentang pesawat angkat dan angkut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu Permen nomor 01/Men/1989 membahas tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator kren angkat. Adapun norma-norma K3 mekanik dibagi menjadi 3. Dan yang pertama yaitu Permenker nomor per 04/Men/1985 yang membahas tentang pesawat tenaga dan produksi yang biasa disebut PTP. Nah, yang kedua Permenker nomor per 05/Men/1985 yang membahas tentang pesawat angkat dan angkut yang biasa disebut dengan PAA. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu Permenaker nomor per 09/Men/Angka Romawi 7/2010 tentang operator dan petugas PAA. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Gersaleh dari kelompok 6. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi tentang norma-norma ketiga. Dan untuk bagian materi yang saya akan lanjutkan yaitu bagian B, yaitu pesawat uap dan bejana tekan. Pesawat uap dan bejana tekan. Menurut para ahli, pengertian pesawat uap atau juga disebut dengan katel uap, ia adalah suatu storm yang digunakan di luar pesawat yang dibuat guna mengubah air di dalamnya sebagian menjadi uap dengan pemanasan menggunakan pembakaran dari bahan bakar. Sedangkan tekanan adalah suatu wadah untuk menampung energi baik berupa cair atau gas yang bertekanan, atau bejana tekanan adalah selain pesawat uap yang mempunyai tekanan melebihi tekanan udara luar atmosfer. Next. Dasar hukum pengawasan ketiga pesawat uap dan bejana tekan. Yaitu ada 6. Itu yang pertama, Undang-Undang UAP tahun 1930. Kemudian yang kedua, Peraturan UAP tahun 1930. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian nomor 4,
Peraturan Menteri nomor 1 garing Men garing 1982 tentang bejana tekan. Kemudian yang kelima, Peraturan Menteri nomor 1 garing Men garing 1982 tentang klasifikasi juru las. Dan yang terakhir nomor 6, yaitu Peraturan Menteri nomor 1 garing Men garing 1988 tentang klasifikasi dan syarat-syarat. Kemudian poin ketiga, norma-norma yang harus dilakukan di bejana tekan, yaitu ada 4, yaitu yang pertama, melakukan pembersihan di sisi luar. 2, melakukan pembersihan di sisi dalam. Kemudian yang ketiga, pengolahan air katel di luar maupun di dalam. Kemudian yang keempat, melakukan penggantian sprepat per bagian untuk mempertahankan kinerja katel. Demikian materi dari saya, dan untuk materi selanjutnya saya berikan kepada materi berikut. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, salam swastiastu, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fakih Dalil Firman dari kelompok 6. Saya ingin menjelaskan bagian C tentang norma khusus. Norma khusus dalam K3 adalah aturan atau standar yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang berspesifik untuk sebuah jenis pekerjaan atau industri tertentu. Berikut adalah beberapa norma khusus dalam K3 yang dapat diterapkan di industri. Baik, yang pertama norma K3 mekanik. Norma K3 mekanik berkaitan dengan penggunaan mesin dan peralatan mekanik dengan aman dan benar. Norma K3 mekanik mencakup berbagai aspek seperti perawatan mesin, penggunaan alat pelindung diri, dan penggunaan peralatan mekanik dengan benar. Yang kedua, norma K3 pesawat uap dan bejana tekan. Norma ini berkaitan dengan penggunaan pesawat uap dan bejana tekan dengan aman dan benar. Norma ini mencakup berbagai aspek seperti perawatan, pengujian, inspeksi pesawat uap dan bejana tekan. Yang ketiga, K3 kimia adalah bagian dari K3 yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia dengan aman dan benar. Norma K3 kimia mencakup berbagai aspek seperti menyimpan, penanganan, dan pembuangan bahan kimia. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penerapan norma K3 kimia di industri antara lain seperti peraturan perundang-undangan K3 dan lingkungan harus dipatuhi, identifikasi, evaluasi, dan pengendalian bahaya potensial dalam menyimpan, mengangkut, dan menggunakan bahan kimia berbahaya. Yang keempat, K3 listrik. K3 listrik adalah bagian dari K3 yang berkaitan dengan penggunaan listrik dengan aman dan benar. Norma K3 listrik mencakup berbagai aspek seperti instalasi listrik, penggunaan alat pelindung diri, dan penggunaan peralatan listrik dengan benar. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan norma K3 listrik di industri antara lain seperti persyaratan dasar potensial untuk keselamatan listrik harus dipatuhi. Kedua, persyaratan dan prosedur pengujian peralatan listrik harus dipatuhi. Yang ketiga, pekerja harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai saat bekerja dengan peralatan listrik.
Yang kelima, K3 konstruksi adalah bagian dari K3 yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dalam industri konstruksi. Norma K3 konstruksi mencakup berbagai aspek seperti penggunaan alat pelindung diri, penggunaan peralatan konstruksi dengan benar, dan pengaturan lalu lintas di lokasi konstruksi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan norma K3 konstruksi di industri antara lain seperti pekerja harus menggunakan alat pelindung diri. Yang kedua, pekerja harus dilatih untuk menggunakan peralatan konstruksi dengan benar. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas di lokasi konstruksi harus dipatuhi untuk memastikan keselamatan pekerja dan penggunaan jalan lainnya. Terima kasih. Standar norma K3. Norma K3 mekanik pesawat, uap, dan bejana tekan adalah aturan atau standar yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan mesin, peralatan mekanik, pesawat uap, dan bejana tekan. Kedua norma tersebut sangat penting dalam dunia industri untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan dan pendidikan mengenai norma K3 mekanik pesawat uap dan bejana tekan harus diberikan kepada pekerja agar mereka dapat memahami risiko dan bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan singkat dari standar norma K3. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin itu saja tentang materi kami tentang norma K3. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.